Hai, perkenalkan saya Dinda Putri Azara, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang overriding konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya sendiri, yang berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Sementara, overriding adalah subkelas yang memodifikasi tingkah laku dari superkelas yang diwariskan. Tujuan dari overriding adalah subkelas dapat memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Overriding ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subkelas. Pendeklarasian metode pada subkelas harus sama dengan yang terdapat di superkelas. Yang dimaksud harus sama adalah yang pertama nama, yang kedua return type, dan yang terakhir adalah daftar parameter seperti jumlah, tipe, dan urutan. Metode pada parent class disebut dengan overriding method, sedangkan metode pada subclass disebut dengan overriding method. Adapun beberapa aturan dari overriding, yang pertama, mode akses overriding harus sama atau lebih luas daripada overriding method. Yang kedua, subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali, tidak boleh lebih dari satu metode pada kelas yang sama. Dan yang ketiga, overriding method tidak boleh throw check exception yang tidak dideklarasikan oleh override method. Selanjutnya akan dijelaskan contoh programnya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang overriding dan konstruktor. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah project bernama UAS dan juga dua kelas bernama kendaraan dan motor. Kendaraan di sini selaku superclass atau kelas orang tua. Di dalamnya memiliki tiga fungsi bernama jalan, stop, dan merek. Motor selaku subkelas atau kelas anakan. Untuk menggunakan overriding sendiri, kita perlu menurunkan fungsi dari superkelas ke dalam subkelas. Misalnya di kendaraan memiliki fungsi bernama jalan. Kendaraan ini bisa jalan. Lalu kita turunkan ke motor. Kita perlu mengetik nama fungsinya, misalnya jalan yang kita ingin turunkan. Habis itu kita ketik misalnya motor ini bisa jalan. Jadi overriding itu menurunkan sebuah fungsi yang dimiliki orang tua ke dalam subkelasnya atau kelas anakannya. Lalu coba kita run programnya. Pertama kita bikin sebuah metode motor sama dengan new motor dot yang ingin kita coba run atau coba kita jalankan programnya itu fungsi jalan. Apakah dia akan menampilkan kendaraan ini bisa jalan atau hasilnya motor ini bisa jalan. Coba kita run dan ya hasilnya motor ini bisa jalan karena fungsi jalan sendiri sudah kita turunkan ke dalam kelas motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan konstruktor. Pertama kita buat sebuah atribut publik string merah string warna. Lalu kita inisialisasikan dalam bentuk konstruktor. Konstruktor sendiri itu adalah gunanya kita untuk mengisi nilai awalan, dan juga biasanya konstruktor digunakan untuk mengisi nilai pada array list. Oke, untuk penggunaan sendiri kita
coba seperti ini. Pertama kita hapus dulu motor sama dengan new motor. Lalu kita isi nama atributnya. Misalnya mereknya Honda, warnanya kita kasih biru. Lalu kita coba tampilkan hasilnya seperti apa. Nama, merek, motor, dot nama atribut yang mau kita gunakan itu merek. Situ warna motornya, warna motor, dot warna. Lalu coba kita run programnya, apakah hasilnya merek motornya Honda dan warna motornya lebih biru. Dan ya, hasilnya merek motornya Honda dan warna motornya adalah biru. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi sebelumnya adalah: pertama, override method merupakan metode yang sama persis dengan metode yang sudah ada di superkelasnya. Biasanya perbedaannya adalah pada implementasi program. Yang kedua, overriding tidak bisa dilakukan pada kelasnya sendiri. Dan yang ketiga, overriding erat kaitannya dengan inheritance atau pewarisan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dah.